welcome back to Property in Focus. Pastinya masih bersama Angel. Dan hari ini kita bakal bahas satu hal yang tim millennials gak boleh lupain kalau misalnya mau investasi di dunia properti. Nah, hari ini apa sih yang bakal kita bahas? Kita bakal bahas bareng apa aja sih biaya-biaya yang keluar kalau tim millennials mau mulai investasi ataupun mau repeat investasi di dunia properti. Nah, di sini Angel punya 7 hal yang bakal kita bahas bareng. Nah, yang pertama adalah biaya BPHTB. Apa sih arti dari BPHTB itu? BPHTB adalah bea atas perolehan hak tanah dan bangunan. Biaya BPHTB ini diambil 5% dari harga transaksi atau nilai NJOP tergantung yang mana yang paling tinggi dikurangi NPO PTKP. Biasanya di Surabaya itu sebesar 75 juta rupiah. Tapi nih tim millennials jangan khawatir. Nilai NJOP yang terlalu tinggi, tim millennials bisa banget nih minta keringanan dengan syarat nilai transaksinya harus jauh lebih rendah daripada nilai NJOP. Yang kedua adalah biaya AJB. AJB adalah akta jual beli. Nah, biasanya biaya AJB ini berkisar 1% dari harga transaksi. Tapi biasanya biaya AJB ini masih bisa ditawar tergantung notarisnya ya tim millennials. Dan biaya AJB ini biasanya dibagi dua dengan pemilik. Yang ketiga adalah IJB atau ikatan jual beli. Nah, kalau yang ini beda banget ya tim millennials sama yang AJB tadi. Kalau yang IJB ini digunakan jika tim millennials memiliki pembayaran bertahap atau termin pada suatu transaksi. Nah, yang keempat adalah biaya balik nama nih tim millennials. Biasanya biaya balik nama berkisar 0,25% dari harga transaksi. Biaya balik nama ini untuk merubah nama pemilik ke nama pembeli. Yang kelima adalah biaya PPN sebesar 10%. Nah, kalau yang ini berlaku biasanya untuk PT ya tim millennials. Kalau misalnya tim millennials mau investasi perseorangan biasanya nggak pakai biaya PPN. Yang keenam adalah biaya KPR nih tim millennials. Biaya KPR ini biasanya tergantung tim millennials melakukan pengajuan di bank yang mana. Dan yang ketujuh adalah biaya notaris nih tim millennials. Biasanya biaya notaris adalah harga pasar yang disetujui oleh pemerintah dikali 0,5 sampai 1%. Next. Nah, untuk penjual biasanya ada 4 macam biaya nih tim millennials. Yang pertama adalah PPh penjual nih tim millennials. PPh penjual ini biasanya adalah 2,5% dari harga transaksi. Yang kedua adalah biaya PBB tahun terjual nih tim millennials. Jadi kalau misalnya tim millennials jual rumah pada tahun 2020, maka PBB tahun 2020 harus dilunasi dulu ya. Nah, yang ketiga adalah biaya AJB nih tim millennials. Biasanya AJB ini dibagi dua dengan pembeli nih tim millennials. Nah, yang keempat adalah biaya checking sertifikat nih tim millennials. Biasanya biaya checking sertifikat ini berkisar antara 500.000 sampai 1 juta rupiah. Nah, jadi itu tim millennials, biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pembeli dan penjual saat melakukan transaksi. Kalau tim millennials punya pertanyaan, boleh komen di bawah ya. Oh iya, buat tim millennials yang belum nonton video kita sebelumnya, boleh klik di sini dan jangan lewatkan properti terkeren di Surabaya di sini.